Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1124. Di sini tertulis dengan semua kekuatan yang bergerak seiring dengan perubahan dunia, apa yang mereka tuju. Preview ini menandakan bahwa selagi bajak laut topi jerami menuju Elbaf, banyak pihak kuat di seluruh dunia telah memulai pergerakan dan bersiap dengan tujuan mereka masing-masing. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead terlebih dahulu. Di sana, sebagian marinir sudah mulai bangun usai tumbang akibat Haoshoku Haki milik Joy Boy. Sementara itu, Gorosei Saturn memasuki ruangan di salah satu kapal dan menggunakan kemampuan telepatinya untuk terhubung dengan para Gorosei lain. Keempat Gorosei di Marijois telah dipanggil menghadap Im Sama untuk membicarakan hal yang sangat penting. Im Sama tahu bahwa keadaan dunia sebentar lagi akan menjadi semakin kacau dan tidak terkendali. Aksi dari pihak-pihak musuh pemerintah dunia pun semakin mengkhawatirkan, sehingga mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Im Sama ingin pemerintah dunia mulai mengambil langkah serius dalam melakukan berbagai hal penting setelah ini. Im Sama ingin semua Gorosei terlibat langsung dalam tugas-tugas yang dia berikan. Sudah bukan waktunya bagi para Gorosei itu hanya sekadar duduk di ruangan otoritas. Gorosei Saturn diberi perintah untuk berfokus pada pertahanan di Pulau Egghead. Menjaga pulau itu dengan semaksimal mungkin merupakan langkah penting untuk dilakukan karena di sana ada Mother Flame. Pemerintah dunia sangat membutuhkan sumber energi tersebut karena Mother Flame adalah bahan bakar untuk mengaktifkan senjata kuno yang mereka miliki. Kemudian, untuk Gorosei Warkuri, dia akan diberi fokus pada bajak laut topi jerami. Potensi Luffy sebagai pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika semakin besar dan berbahaya, sehingga pemerintah dunia harus segera mengambil langkah dalam memburu bajak laut topi jerami sebelum terlambat. Menarik memang jika misi ini diberikan kepada Warkuri, karena saat di Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu, Warkuri bisa dibilang sebagai Gorosei yang paling merepotkan bagi Luffy. Dia memiliki tubuh yang sangat keras, sehingga tiap kali Luffy memukulnya, tangan Luffy sendirilah yang malah kesakitan. Jika Luffy diburu oleh musuh sekuat Warkuri, maka tak ada pilihan lagi bagi si topi jerami itu selain harus bertambah kuat agar bisa menghadapi Gorosei itu. Lalu, untuk Gorosei Jupiter, dia akan diberi tugas untuk berfokus pada bajak laut Kurohige, sebab Teach dan kawan-kawan juga adalah masalah yang serius. Im Sama memang menaruh perhatian khusus kepada Kurohige, karena pernah diperlihatkan ada foto Kurohige dan Luffy yang telah dirobek di ruangan Im Sama, yang mengindikasikan bahwa di mata Im Sama, Kurohige juga sama berbahayanya seperti Luffy. Sedangkan untuk Gorosei Mars, dia diberi tugas untuk berfokus pada bajak laut Akagami. Pergerakan sanksi yang mulai serius untuk memburu One Piece telah diketahui oleh pemerintah dunia, sehingga mereka tidak boleh membiarkannya begitu saja. Terakhir, ada Gorosei Nusjuro yang ditugaskan untuk berfokus pada Cross Gui. Walaupun kelompok itu terbilang baru, tapi ketua mereka adalah Yonko. Di sana juga ada Crocodile dan Mihawk yang tidak perlu diragukan lagi kehebatannya. Aksi-aksi Cross Gui pun banyak menimbulkan kekacauan besar, seperti ketika mereka memberi bounty untuk para marinir. Jadi, jelas organisasi tersebut tidak boleh disepelekan, karena nanti akan semakin besar dan sangat merepotkan. Terlebih khusus mengapa Im Sama menempatkan Nusjuro untuk memburu Cross Gui adalah karena di sana ada Mihawk. Akan diketahui bahwa ternyata dulu Mihawk adalah salah satu murid dari Gorosei Nusjuro. Dulu Mihawk pernah menjadi Shichibukai dan bekerja untuk pemerintah dunia. Namun kini Mihawk malah bergabung dengan kelompok Yonko. Im Sama pun memerintahkan Nusjuro untuk memberi pelajaran kepada mantan muridnya itu. Dengan adanya misi atau tugas-tugas yang diberikan kepada Gorosei, maka dalam saga terakhir ini pun para Gorosei bergerak secara aktif. Memang bukan berarti setelah diberi tugas, mereka akan langsung pergi ke tempat para Yonko. Mereka harus mengamati keadaan dan melakukan persiapan dengan matang terlebih dahulu, sehingga mereka bisa bergerak pada waktu yang tepat. Setelah itu, giliran Kesatria Suci yang dipanggil menghadap Im Sama, karena dia juga memiliki tugas untuk para Kesatria Suci. Kesatria Suci yang datang ada 2 orang. Mereka adalah Garling Vigarland sebagai Supreme Commander Kesatria Suci dan seorang karakter baru yang baru pernah diperlihatkan berupa siluetnya saja. Sepertinya mereka berdua adalah tokoh paling penting dalam Kesatria Suci, sehingga merekalah yang dipanggil menghadap Im Sama mewakili Kesatria Suci yang lain. Garling Vigarland diberi tugas untuk fokus memburu pasukan revolusi. Segala
aksi yang dilakukan oleh Dragon dan kawan-kawan sekarang ini sudah semakin melampaui batas, sehingga sudah waktunya untuk serius menghentikan mereka. Ksatria suci di bawah komandan Garni Vigarland menjadi garda terdepan dalam memerangi pasukan revolusi. Sedangkan si karakter baru yang berupa siluet saja diberi tugas khusus untuk memperkuat pengamanan di Mary Joyce. Di tengah keadaan dunia seperti sekarang, penting untuk terus meningkatkan keamanan di kediaman Tenryubito itu. Kemudian, ruangan otoritas para Gorosei pun diperlihatkan juga. Para Gorosei mulai mendiskusikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Im Sama kepada mereka. Mereka juga segera memanggil Akainu, karena untuk melakukan tugas-tugas tersebut, para Gorosei membutuhkan kekuatan tempur Angkatan Laut. Akainu pun harus setuju untuk membantu, karena Angkatan Laut bernaung di bawah pemerintah dunia. Setelah pertemuan itu, Akainu mulai berkomunikasi dengan Kizaru melalui Denden Mushi. Sang Fleet Admiral itu berkata bahwa setelah Kizaru kembali ke markas Angkatan Laut, akan dilaksanakan rapat besar bersama semua admiral dan beberapa marinir. Akainu ingin membicarakan pembagian tugas dalam rangka membantu Gorosei untuk memperketat keamanan di Pulau Egghead dan juga melawan para Yonko. Angkatan Laut harus bersiap untuk pertempuran besar. Beralih ke tempat lain, ditampilkan markas Crossguild. Di sana, Crocodile bertanya kepada Mihawk apakah ada orang-orang tertentu yang ingin direkrut oleh Mihawk. Sang pendekar pedang terkuat itu pun bilang dia memiliki beberapa nama orang kuat yang dulu pernah bertarung melawannya, dan sampai sekarang mereka belum terafiliasi dengan para kelompok lain. Namun, menurut Mihawk akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari tahu di mana keberadaan dari orang-orang itu sekarang. Crocodile pun mengatakan bahwa itu tidak akan sulit karena dia bisa menggunakan koneksi di dunia bawah untuk mencari orang-orang yang Mihawk maksud. Crocodile memiliki koneksi dan pengaruh kuat di dunia bawah, sehingga dia dapat memanfaatkan itu untuk kepentingan Crossguild saat ini. Usai membicarakan hal tersebut, ada hal lain yang harus mereka lakukan, sehingga Crossguild dan Mihawk pun segera bergegas menuju kapal. Bersama dengan Buggy, mereka naik di atas kapal Crossguild. Memang Crocodile dan Mihawk sangat kesal dengan model kapal itu, karena kapal tersebut memiliki desain khas Buggy. Namun, karena tidak ada kapal dengan model lain, maka mereka pun terpaksa harus menaikinya. Dengan begitu, untuk pertama kalinya organisasi Crossguild berlayar sebagai kelompok bajak laut. Pergerakan mereka pasti akan menimbulkan dampak besar dan menghebohkan bagi dunia. Setelah itu, cerita menampilkan panel-panel yang berisikan beberapa karakter yang juga sedang melakukan pergerakan mereka masing-masing. Ada buah Hancock dan kelompok bajak laut Kuja yang siap untuk segera berlayar. Ada juga Uroj yang sebentar lagi terlibat dalam insiden di arc selanjutnya. Ada pula Gecko Moria yang sedang bersama dengan Perona, karena Moria berhasil lolos dari penjara di Pulau Hachinosu. Lokasi kerajaan Jerman pun disorot, di mana Vince Judge dan Caesar Clown mulai menceritakan penemuan-penemuan hebat lain, karena Vegapunk kini telah tewas. Mereka berkata bahwa pasukan Jerman akan meneruskan penelitian-penelitian yang dulu pernah mereka diskusikan dengan Vegapunk. Dan akhirnya diperlihatkan juga Jozu dan Vista yang sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Sphinx, tempat di mana Marco sedang berada saat ini. Setelah terpisah usai kalah dalam perang melawan bajak laut Kurohige dulu, para mantan komandan divisi Shirohige itu mulai berkumpul kembali. Karakter seperti Jozu dan Vista memang tidak akan hilang begitu saja. Marco pun tidak akan selamanya berdiam diri dengan tenang di Pulau Sphinx. Sebelumnya, dia sudah sempat beraksi di Wano Kuni dalam membantu bajak laut Luffy melawan pasukan Kaido, dan kedepannya nanti pun kita masih akan melihat aksi-aksi memukau lain dari sang pengguna kekuatan Ponix itu. Terakhir, diperlihatkan kelompok bajak laut Akagami. Mereka sedang berada di atas kapal yang sedang berlayar di lautan. Tiba-tiba, Denden Mushi berdering dan diangkat oleh Ben Beckman. Setelah mengetahui siapa orang yang menelepon itu, Ben Beckman pun memanggil Shanks dan berkata bahwa itu dari seorang teman lama. Siapa teman lama yang dimaksud oleh Ben Beckman masih belum jelas. Tidak diketahui juga apakah teman lama itu merujuk kepada teman bajak laut Akagami atau teman Shanks secara pribadi. Jika orang yang dimaksud adalah teman lama dari bajak laut Akagami, maka itu mungkin sosok yang dulu pernah mereka temui dalam petualangan. Namun jika itu merujuk kepada teman lama Shanks secara pribadi, maka bisa jadi dia adalah salah satu dari sisa bajak laut Roger. Siapapun orang itu, pasti ada hal penting sampai-sampai dia menghubungi mereka. Sangat menarik jika panggilan itu benar-benar dari sisa bajak laut Roger lain, karena aksi mereka pasti menarik pada saga terakhir ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1124. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.
Gue Tora Okun, Shambles.